Oke ya Bang, kayaknya sudah nih. Oke, siap. Sebelumnya mungkin Abang bisa memperkenalkan diri dan divisi. Oke, yes, makasih banyak Jal. Beta Fandi Watimena di Tribun Ambon, kita posisi itu sebagai koordinator liputan. Dan kemudian di Tribun Ambon sendiri kita launchingnya itu 18 Desember 2020 dan mulai running full aktivitas jurnalistik itu start 25 Januari. Jadi kalau hitungannya sampai sekarang di bulan Mei 2022 artinya setahun 5 bulan kita beraktivitas di Tribun Ambon. Itu mungkin kita punya perkenalan singkat saja. Selanjutnya silakan dengan pertanyaannya. Siap Bang, itu halo. Oke, siap. Nah, pada saat berproses itu berapa orang Bang untuk setiap divisi? itu kan di Tribun Ambon itu organisasinya itu kan dua gitu kan. Ada bisnis, ada redaksi. Redaksi itu ketemu reporter 5 orang, kontributor 3 orang, editor 3 orang, video editor 1 orang, sosmed 1 orang. Nah, berapa tuh di jumlahnya? Nah, Iya. oke. Ya. Terus sekarang itu sudah ada penambahan juga untuk video editor. Jadi kurang lebih 20 orang ya, sampai atau belasan lah Bang. Jalan. Jadi kurang lebih 20 atau belasan orang ya Bang? Hampir 20 orang ya? Soalnya jelas pertanyaan. Ceng, yuk kalau macam deng bisnis itu kurang lebih 18 orang, kurang lebih 18 orang, 18 atau 19 gitu. Berarti Tribun berdiri pada saat pandemi ya Bang? Ya, atau pas di pandemi ini kan mulai Maret 2020 ya. Iya Bang. Di Ambon. Itu kan mulai rame-ramenya di Ambon itu Maret 2020. Dan kemudian running full itu Januari 2021, artinya kita berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Pada saat itu menurut Abang, dunia di media itu seperti apa di Ambon pemberitaannya? Maksudnya apakah dengan munculnya Tribun berpengaruh atau gimana Bang? Penjelasan soal itu Bang. Ya, kalau sebelumnya kan Mas, bukan ini sih, tapi di 2021 Januari itu memang sudah mulai kencing-kencingnya media online lah ya. Media online, bahkan sejumlah koran mainstream, media mainstream di kota Ambon itu juga sudah bikin kanal online-nya juga, ada beberapa, tapi memang belum masif di online. Mereka masih mengejar print ya, cetak koran gitu kan. Nah, kemudian memang dalam situasi yang sudah digitalisasi ini memang pembaca koran itu kian hari kian menurun. Orang lebih banyak mencari informasi, baca berita dan sebagainya itu lewat smartphone gitu kan. Nah, karena itu memang koran lokal juga sudah secara omzet itu juga semakin hari juga semakin menurun. Nah, kemudian di Januari 2021 itu ketika running Tribun Ambon itu menjadi apa istilahnya bahasan serius dari teman-teman media mainstream ya di lokal ini ya, karena mereka juga
juga memahami, mengerti betul bahwa Tribun itu merupakan jejaring media yang cukup besar di Indonesia, merupakan bagian dari Kompas Gramedia, Kompas Group, dan Tribun Network itu sudah berjejaring hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan Tribun Ambon sendiri pun saat itu menjadi unit ke-49 saat launching di 18 Desember tahun 2020 itu. Menjadi unit ke-49. Nah, sampai hari ini itu di situasi COVID-19 di mana banyak media yang kemudian mulai merumahkan karyawannya, banyak media sampai kemudian ada yang tutup, tidak beroperasi lagi. Malah Tribun Network itu memperlebar sayapnya hingga ke Papua. Dan baru-baru ini itu sudah launching juga Tribun di Maluku Utara. Nah, artinya sekarang posisi jejaring Tribun itu sudah 64 unit se-Indonesia. Padahal Tribun Ambon itu merupakan unit ke-49. Artinya perkembangannya di tengah situasi COVID-19 pandemi itu cukup luar biasa. Itu jauh. Dan dengan keberadaan Tribun sendiri, itu yakin sungguh cukup berpengaruh sekali terhadap bagaimana perkembangan media lokal di Ambon, khususnya yang cetak, gitu kan, print. Nah, alhasil memang ya koran-koran lokal itu kita sebut namanya juga itu sudah bahkan mengurangi benar-benar berapa banyak koran yang cetak, dengan produksinya itu sudah jauh menurun sekali. Bahkan ada beberapa media kemudian media mainstream koran yang kemudian itu membuka media baru, media online di bawah naungannya mereka dengan nama yang berbeda. Beberapa lainnya lagi kemudian sudah mulai aktif di online, gitu kan, beritanya udah lebih banyak, update tiap hari. Bahkan di media sosial juga mereka mulai bikin konten, gitu kan. Jadi berita kemudian di-share ke media sosial. Gitu, Jal. Oh iya, siap Bang. Terus soal ini ya Bang, gimana tadi ya? Tadi kan Abang kan selaku koordinator di Tribun kan, koordinator liputan. Redaksi, ya. Redaksi. Jadi ada strategi khusus, maksudnya seperti narasi yang di Tribun itu emang pure dari Tribun secara luas atau memang ada ciri khas Ambonnya itu Bang? Maksudnya kan ini kan udah Tribun Ambon gitu. Atau sebenarnya secara nasional ini merupakan strategi besar bagaimana Tribun mampu membaca kondisi hari ini, kondisi user hari ini. Nah, kita cerita dikit bahwa dulu ketemu punya orang tua itu ketika dong mau baca koran itu dong biasanya panggil istrinya, Bu, bikinin dong segelas kopi, gitu kan. Kopinya datang, baru dia mulai membaca. Sebelum membaca itu dia rapikan dudukan meja, dudukan kursi, gitu kan. Gelas kopi itu dirapiin, baru dia mulai membaca. Artinya memang butuh fokus yang benar-benar fokus, gitu kan, untuk bagaimana bisa membaca berita koran. Artinya bahwa news atau berita yang identik dengan serius itu yang memang benar-benar serius. Jadi orang melihat berita itu adalah sesuatu yang serius. News is seriously. Berita adalah sesuatu yang serius. Nah, di zaman saat ini itu begini, ada sebuah kalimat yang kayak gini, bahwa saking seriusnya berita itu serius, dia itu serius. Nah,
saking seriusnya berita ditinggal pembaca. Kenapa seperti gitu? Nah, apakah sekarang anak-anak muda itu dong melek untuk baca, apalagi untuk sesuatu yang serius, ditinggal pembaca, gitu kan? Atau bisa lihat bahwa sebagian besar pengguna gadget atau smartphone itu didominasi oleh anak muda. Nah, anak muda saat ini itu tidak suka dengan sesuatu yang serius. Jarang ada yang suka sesuatu yang serius. Nah, ketika berita itu menjadi serius, maka disitulah ditinggal oleh pembaca. Nah, itu menjadi sebuah preferensi besar bagi Tribun se-Indonesia untuk bagaimana bisa merubah arah. Jadinya apa? Bagaimana menjadikan Tribun adalah portal berita menarik. Iya. Jadinya apa? Jadinya Tribun itu sebenarnya merupakan portal berita yang menarik. Bukan Redaksinya, portal berita serius, karena sesuatu yang serius akan ditinggal oleh pembaca. berarti itu memang disadari oleh pihak-pihak Tribun sendiri sebagai apa orang yang ya ya. Yes, yes, yes. Kalau misalkan di Ambon nih Bang, media kompetitor maksudnya narasinya beda ya Bang sama yang di Tribun atau Ya, oke kita lanjut lagi. ya Bang? Dan konsep itu bagaimana menjadikan berita menarik itu di apa namanya menurunkan ke semua unit-unit yang ada di daerah termasuk di Tribun Ambon, bagaimana kita tuh mampu mengemas sebuah berita yang serius yang penting menjadi menarik. Ketika sesuatu itu menjadi menarik, tentu akan mendorong orang untuk mau klik dan kemudian membaca berita itu. Begitu. Nah, alhasil tuh maksudnya dan itu kemudian menjadikan ketum punya gaya penulisan, isi naskah, apalagi judul itu harus menarik. Bukan. Sekalipun itu berita yang penting, tapi ketum mencoba untuk mendapatkan poin ataupun angle yang menarik dari sebuah peristiwa atau sebuah informasi yang penting. Mengemas dia menjadi menarik. Kuncinya itu di situ. Nah, dengan kondisi itu kemudian menjadikan Tribun saat itu dalam 5 bulan pertama itu kita punya followers, punya pengikut, punya subscribe di YouTube itu saat itu 21.000 dari nol, 21.000. Kita punya Facebook pun itu kalau nggak salah saat itu sudah 30 ribuan. Terus kita punya Instagram sudah beberapa ribuan kayak macam begitu, dan itu jauh melebihi semua media mainstream di Ambon yang sudah umurnya 10 sampai 15 tahun. Itu punya jauh punya pengikut dan sebagainya, itu subscribe itu jauh melebihi mereka, dan itu kemudian ketum bisa klaim bahwa secara data itu kan Tribun Ambon dalam waktu 5 bulan itu sudah menjadi media nomor 1 di Maluku online, gitu. Siap Bang. Dalam waktu 5 bulan. Jadi progresnya agak cepat ya Bang dari biasanya ya. Ya lumayan sih, sangat sekali hitungannya sangat sekali. Nah, terus apakah itu bagian dari strategi Tribun sendiri Bang untuk bisa eksis di sana? Ya tentunya seperti itu, karena kan dasarannya itu adalah bisnis media, itu adalah bisnis pengaruh. Bagaimana agar media itu berpengaruh? Itu butuh strategi dong. Dan strateginya kita sebenarnya kunciannya itu adalah yang pertama menjadikan berita itu menjadi menarik. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu menyasar user yang ada di Kota Ambon. Yakin sungguh bahwa pengguna media sosial
pengguna gadget itu sebagian besar didominasi oleh anak muda umur 18 sampai dengan 35-an. Itu sebagian besar, dan itu ketemu punya data apa yang bisa membaca setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, setahun gitu kan, untuk hitungan berapa banyak user, range umur berapa sampai berapa. Nah, sehingga kemudian Tribun Ambon khususnya itu sangat gencar sekali di media sosial. Jadi pemberitaan yang sudah naik terupload di portal itu dengan secepat mungkin itu langsung kita share. Link artikel itu kita share ke Facebook, kemudian kita mengkonversi berita itu dalam bentuk flyer-flyer, video-video pendek di Instagram, terus kemudian apa namanya berita yang kita videokan itu kita upload di YouTube, gitu. Dan itu akhirnya membuat kita Tribun Ambon lebih apa namanya warganet itu lebih mengenal. Ya. Apalagi rentetan beritanya itu yang cukup apa namanya tinggi lah. Produksi Tribun Ambon sendiri untuk berita itu rata-rata 50 berita tiap hari. 25 video sama plus live Facebook, flyer, video-video pendek di Instagram itu 15-an tiap hari. Jadi produksi kita paling banyak sehingga full. Jadi setiap orang buka media sosial itu pasti selalu ada notifikasi Tribun, dan itu yang kemudian membuat netizen warganet yang kita sebut dengan Tribuners, pembaca Tribun itu akan selalu mengingat Tribun Ambon, Tribun Ambon, Tribun Ambon, Tribun Ambon. Nah, dengan begitu maka ya kita pikir akan sangat wajar saja kalau kita punya pengikut, punya subscribe, kita punya followers di apa namanya media sosial itu sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Terus mengenai timeline atau jadwal penguploadannya, Bang, itu apa yang membedakan antara Tribun dengan media kompetitor lain, Bang? Yang menurut abang kita itu, paham nih kelemahan dari media kompetitor. Mungkin kompetitor itu awal-awalnya itu kan kebiasaan wartawan sih, kayak liputan, masih ngopi dulu. Kan kalau begini-gini, kita tahu. Koran itu kan dibaca besok. Berita hari ini dibaca besok. Nah, itu dengan range waktu itu aja cetak udah susah dibaca. Jadi kan atau liputan hari ini untuk disiarkan besok media lain gitu kan, print. Nah, Tribun ada peristiwa sekarang 30 menit kemudian itu sudah naik di portal, udah bisa dibaca. Lah, kalau macam warganet atau pembaca sudah baca berita kita duluan, ngapain mau tunggu besok? Siap. Itu dari sisi waktu. Bukan, bahkan kata orang dalam setiap peristiwa itu langsung live Facebook. Dan itu video, visual sama video. Tuh kalau macam pada saat kejadian langsung ketemu live Facebook. Ya, warga net yang sudah nonton kita saat itu kan udah, saat ada berita lain yang lewat di beranda mereka pasti mereka sudah nonton secara langsung di Tribun. Mereka sudah tahu itu berita apa. Artinya dosen akan dibaca lagi. Apalagi print, cetak. Itu mungkin sudah ya segitu. Siap, Bang. Lanjut. Mengenai proyeksi, Bang. Ini proyeksi maksudnya kejadian itu kan tidak bisa diprediksi ya, Bang. Bisa jadi hari ini tiba-tiba ada kejadian gitu kan, Bang. Tapi bagaimana Tribun bisa tahu kalau misalkan dan bisa up to date gitu, Bang? Apakah dan itu memang membedakan antara Tribun dengan yang lainnya ya, berdasarkan penjelasan dari Abang ya. Up to date kan, maksudnya pas ada kejadian 30 menit langsung di tempat, dan media lain pun persaingan itu kan bisa jadi mereka udah di tempat dan media-media lain bisa langsung di tempat, tapi kan Tribun menurut penjelasan dari Abang, Tribun agak up to date dari media lain gitu, Bang. Nah, untuk tahu informasi, maksudnya di tempat itu ada suatu kejadian terus langsung nyuruh orang ayo nih buat
live di sini di lokasinya ada peristiwa ini, itu tahu informasi itu dari mana, Beb? Apakah ada punya Iya kan? komunitas kah atau apa gitu? Nah, ya di luar apa namanya jaringan wartawan, sebenarnya informasi yang sangat up to date itu adalah informasi yang di-share oleh warganet, netizen di media sosial. Jadi seringkali bahkan ke apa namanya kita mendapatkan informasi itu justru dari uploadan atau live Facebook, Ya, Bang. informasi yang di-share oleh netizen di media sosial. Ada yang disebut dengan citizen jurnalistik. Warga sekarang kan maksudnya dengan adanya media sosial, terus kemudian mereka punya handphone yang sudah ada perangkat kamera yang bagus, bisa foto dan video, orang akan lebih sangat gampang untuk nge-share informasi. Makanya itu kemudian Tribun Ambon ini sangat melek media sosial, itu akan menangkap ada peristiwa, ada kejadian apa yang kemudian itu viral atau baru, itu langsung nanti Ketua akan mengirimkan, Ketua punya kontributor atau juga reporter, wartawan ke lokasi yang ada. Sampai di sana ya Ketua live awal-awalnya, live dulu baru kemudian foto dan kemudian setengah jam kemudian bikin berita. Saya ngopi dulu di warung atau di rumah kopi. Ya Bang, berarti agak up to date dengan. Tapi begini Bang, maksudnya pada saat itu kan apa ya? Santai dulu Bang, rokok dulu Bang. Iya, kita rokok habis, Bang. Kita rokok dong. Astaga. Kalau dari sana itu beliau Kita Bang. rokok dong. Oke. Di mana Andri? Belum ada berita masuk tuh. Rizal ini, Rizal. Anda kita sudah lihat kerja dulu Abi. Rokok. Oh itu dong, karena main game apa? Pulasi dong main game. Pulasi paling biadab. Halo Zal. Iya Bang. Lanjut. Cepat. Iya Bang. Jadi biasanya kan reporter kan pas turun langsung apa ya? Cari narasumber yang tepat, orang-orang yang punya kapasitas buat ngomong soal apa yang terjadi gitu kan Bang. Nah, pertanyaannya sebelum itu apakah sudah dibekali oleh semacam 5W1H atau apa-apa gitu Bang? Dan format Tribun itu apakah berbeda dengan media kompetitor lain Bang? Abang juga kan background-nya dari media lain juga kan Bang? Jadi ya bisa menjelaskan soal itu Bang. Iya, setelah launching 2020 Desember itu langsung Tribun bikin pelatihan internal kurang lebih hampir 1 bulan hanya untuk ngebekalin gaya bertribun, gaya menulis tribun, konsep tribun itu